Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, kita bisa bermajelis ilmu, kita bisa menghadiri majelis iman yang insya Allah majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turun pada kita semua sakinah dan barokahnya. Majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat sebagai bentuk doa dan keridhaan untuk kita semua. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita semua, yang telah memotivasi kita untuk menuntut ilmu dengan sabda beliau, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah fariidah, kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang tidak bisa dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Wajib atas setiap muslim. Dalam riwayat yang lain, ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebenarnya ketika disebut setiap muslim, maka itu mencakup muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam riwayat yang lain disebut secara khusus, ala kulli muslimin wa muslimatin, atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan ibu-ibu sekalian, kalau kita mau mencontoh Nisaul Ansor, perempuan-perempuan Ansor, perempuan-perempuan sahabiah, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansor
penduduk asli Madinah, Nisaul Ansor itu terkenal sebagai perempuan yang paling pemalu. Bahkan dikatakan saking pemalunya, perempuan-perempuan Ansor itu kalau jalan di jalanan-jalanan Madinah itu sampai mepet-mepet, sampai nempel-nempel ke tembok. Ya, saking malunya, saking pemalu dan menjaga kehormatannya. Tetapi kalau sudah urusan ilmu, itu hilang rasa malunya. Maka terkenal dalam berbagai riwayat, Nisaul Ansor itu begitu aktif bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bertanya tentang perkara-perkara Islam secara umum atau secara khusus yang berkaitan dengan perempuan. Ini penting. Kalau nggak ada Nisaul Ansor, kalau nggak ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka, maka akan banyak hal yang tidak jelas, terutama kaitannya dengan hukum-hukum khusus perempuan. Nah, ini tentu menjadi motivasi bagi ibu-ibu sekalian untuk giat thalabul ilmi, untuk tidak malu bertanya, ya, karena memang gak boleh malu dalam perkara-perkara agama, gak boleh malu kalau itu berkaitan dengan ilmu yang memang harus kita tanyakan dan harus kita pahami. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa insya Allah mulai bulan ini atau mulai pertemuan ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair. Kitab nopo ibu-ibu? Al-Kabair. Al-Kabair itu jamak dari kabiroh. Kabiroh itu artinya apa? Besar. Ya, kalau kita sering mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha atau zat yang paling besar, itu isim tafdilnya akbar. Mufradnya apa? Kabir atau kabiroh. Kabir atau kabiroh itu artinya adalah besar. Kemudian dijamak menjadi al-kabair. Ya, yang ini kemudian menjadi mustalah yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Jadi yang akan kita kaji adalah tentang dosa-dosa besar, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas betapa pentingnya kita ma'rifatus syarr, mengetahui keburukan, makhofatan, takut atau khawatir jangan-jangan nanti kita jatuh di dalamnya. Karena kalau kita tidak tahu apa yang baik, apa yang buruk, khawatir nanti kita akan jatuh kepada keburukan. Jadi ketika kita ma'rifatus syarr, kita mengenal keburukan-keburukan itu bukan dalam rangka untuk mengamalkannya, tetapi dalam rangka untuk menghindarinya. Ya, ini penting. Maka setelah kita berdiskusi dengan panitia, kita memilih untuk
mengkaji kitab Al-Kabair, dan para ulama telah merangkum berbagai kitab, menyusun berbagai tulisan yang mencakup beberapa penjelasan tentang Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Dan salah satu yang paling terkenal dari kitab-kitab tersebut adalah kitab Al-Kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi. Namanya panjang ya ibu-ibu, coba diulang. Coba diulang. Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi. Lakop beliau adalah Syamsuddin. Ini bukan Syamsuddin yang viral di Indonesia kemarin ya, Gus Syamsuddin. Lawannya siapa? Ya, pesulap merah. Bukan itu. Ya, ini Syamsuddin ini lakop atau gelar. Syamsuddin ini adalah maknanya mataharinya agama yang menyinari agama dengan ilmu dan karya-karya beliau. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi. Ya, bagaimana Al-Imam Adz-Dzahabi ini adalah salah satu ulama yang sangat masyhur dengan karya-karya beliau yang mendapatkan qabul atau mendapatkan penerimaan dari kaum muslimin. Di antaranya yang beliau karang adalah kitab Al-Kabair ini. Ya. Kemudian kita akan memulai dengan muqaddimah dari musannif, muqaddimatul musannif. Ngapunten, meskipun ini kajian kitab, tetapi tidak akan kita kupas dengan model sorogan atau bandongan atau model kata per kata seperti di pesantren. Mungkin panjenengan boten gaduh. Ya, kalau mau kajian kitab serius, kata per kata diartikan secara bahasa, silahkan bisa mengikuti kajian kitab di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq, gratis tiap Selasa siang, Selasa sore jam 4. Nah, itu memang harus bawa kitabnya benar. Ya, terbuka untuk umum, bukan hanya untuk mahasiswa. Nah, itu baru akan kita kupas kata per kata secara bahasa, secara detail. Nah, ini karena kebanyakan bukan dari pesantren, nanti kalau saya kupas kata per kata, ya bulan berikutnya dora tekong. Jadi secara umum saja, ya, yang penting kita mendapatkan poinnya, di mana dalam kitab Al-Kabair ini Al-Imam Adz-Dzahabi merangkum ada 70 lebih dosa-dosa besar. Nah, nanti pesan saya ibu-ibu, sambil kita mengkaji dosa-dosa besar itu satu persatu, mari sambil kita metani awake dewe-dewe, kita evaluasi, ini dosa ini pernah saya laksanakan atau belum, dosa ini pernah saya lakukan atau belum. Kalau
pernah kita lakukan, maka kita harus banyak-banyak istighfar. Kalau kita pernah terjebak dalam dosa ini, maka kita harus taubat. Ya. Kalau belum, nah kita tengeri, kita tandai, ini jangan sampai kita laksanakan. Kemudian juga kita lihat kira-kira pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya keluarga kita, orang tua kita, kira-kira melakukan dosa ini atau tidak. Kalau melakukan, tolong diingatkan. Ya, ini penting. Dan Al-Imam Ad-Dhahabi setelah mengucapkan tahmid dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menukil sebuah ayat yang sangat penting, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi kabairo, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kabair jamak dari kabiroh. Kabair artinya dosa-dosa besar. Ma tunhauna anhu, yang dilarang untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan menghapus, kami akan mengampuni. Kalau bahasa perpajakan sering disebut dengan pemutihan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak seneng nggak kalau dapat pemutihan pajak? Hah? Pemutihan, sudah telat bayar pajak 20 tahun, tiba-tiba ada pemutihan, wes rapopo, yang berlalu nggak usah dibayar, yang penting tahun ini harus bayar. Segera berangkat ke Samsat pasti untuk bayar pajak, ya. Atau tetap bayar pajak tapi dendanya dihapuskan, seneng napa mboten? Nah, pasti senang. Ya, kalau yang paling ditunggu-tunggu pengusaha, apalagi pengusaha besar yang dikejar-kejar pajak, ya apa, tax amnesty istilahnya. Nah, itu pasti berbondong-bondong. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa? Bukan tax amnesty, tetapi apa? Sayyiat amnesty, dzunub amnesty, dosa amnesty, pemaafan, pengampunan, penghapusan dosa-dosa, khususnya adalah dosa kecil. Sayyiat di sini bisa diartikan dosa kecil. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita sebagai manusia itu pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada yang nggak melakukan dosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika beliau disebut sebagai seseorang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, itu bukan berarti beliau tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan begitu maksud.
bener-bener kayak malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bukan begitu. Rasulullah itu pernah melakukan kesalahan, tetapi sebelum kesalahan itu betul-betul dilaksanakan atau kesalahan itu sampai terulang, beliau dijaga atau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka banyak dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang isinya adalah teguran kepada Rasulullah. Misalnya dalam surah Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, kaitannya dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berpaling dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang buta, bukan untuk meremehkan atau bukan untuk menghinakan karena kebutaannya, tetapi karena ada tujuan yang lebih besar, yaitu berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy ketika itu. Yaitu juga sebenarnya nggak bisa disebut kesalahan, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak ridho, tidak rela dengan hal itu. Ya, atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mau mengharamkan madu, ya, disebabkan karena apa? Karena mengikuti keinginan istri beliau yang sedang cemburu. Ya, ibu-ibu suka madu napa mboten? Hah? Ibu-ibu suka madu napa mboten? Nah, yang ketawa keras bapak-bapak. Ya. Aman Bu, niki kayaknya dari sisi usia sudah generasi kolonial rata-rata. Ya. Kalau madu murni insya Allah enak. Nah ini kalau madu yang lain tanda kutip ini yang bahaya. Ya. Nah Rasulullah itu pernah seperti itu. Maka kemudian diingatkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah demi untuk mendapatkan keridhaan istri-istrimu? Nah ini ditegur. Artinya maksudnya maksum itu adalah terjaga ketika beliau hendak atau sedang melakukan sebuah kesalahan, langsung ditegur, langsung diingatkan oleh Allah hingga kemudian tidak berlanjut atau kemudian tidak sampai betul-betul melakukan kesalahan tersebut. Itu Rasulullah yang dikatakan sebagai maksum. Lalu bagaimana dengan kita bapak-bapak, ibu-ibu? Manusia summiyal insanu insanan likatrati nisyanihi. Manusia itu dikatakan sebagai insan likatrati nisyan, disebabkan karena banyak lupa. Al insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ya, coba panjenengan sejak bangun tidur sampai sekarang kira-kira sudah melakukan kesalahan berapa kali? Hah? Hah? Belum ya? Masya Allah, kayaknya. Kita itu manusia kadang kalau melakukan kebaikan diling-ling, dicatat, dibanggakan, ya, diabadikan, tapi kalau melakukan kesalahan lupa atau enggak sadar. Ya. Sudah dimulai dari bangun tidur. Bangun-bangun wis muring-muring. Piye to Pakne? Ya, kok malah ratangi-tangi wis adzan karepe apik.
ngingetin tapi sambil marah-marah. Bapaknya bukan malah bangun, malah ya benak kayak kemul tambah kerubut ya. Karena gengsi ini, dimarahin, diomelin sama istrinya. Habis itu lanjut apa lagi kesalahan berikutnya, ibu-ibu ya, tambah lagi, wes aku ora sempat gawe ke kopi kowe, selak pengajian selak telat wes jam 6:30 gawe kopi dewe ya. Nanti di jalan bikin kesalahan lagi, lampu merah ditabrak, harusnya berhenti malah bablas. Kemudian apa lagi, mau ke kanan malah reteng kiri. Apalagi kesalahan, udah banyak sekali ya. Baru bangun tidur sudah banyak bikin kesalahan ya. Belum nanti masuk masjid lihat ngerasani koncone kayak nganggo kudung mau nganggo opo ya, kudungnya kok mencolok ke pengajian apa arep pesta. Habis itu tambah lagi kesalahan, ustadznya sudah mulai ceramah, dia malah ceramah sendiri ya. Ini ustadznya sedang konsentrasi antara menyampaikan sama antara instruksi up and down ya, karena di samping ada orang senam jadi bingung kita, up and down ya. Ini malah tambah ceramah sendiri, tambah satu lagi kesalahan. Jadi masya Allah ya, saya juga begitu, baru bangun tidur tadi sampai sekarang udah berapa kesalahan. Itu manusia. Nah ibu-ibu, kira-kira kalau kesalahan kita semua ini betul-betul dicatat, kemudian kita diminta pertanggungjawaban, kira-kira sanggup apa enggak kita? Enggak sanggup, susah, saking banyaknya. Berapa hati yang sudah kita sakiti ya, berapa kesalahan yang sudah kita perbuat, berapa hutang yang belum kita bayar, betapa banyak hak-hak adami, hak suami kita, hak istri kita, hak anak kita, hak tetangga kita, hak orang tua kita, dan hak-hak manusia yang lain yang belum kita tunaikan ya. Nah dalam kondisi seperti itu kita butuh yang namanya pemutihan. Kita butuh yang namanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada tawaran diskon dari Allah. Ada tawaran amnesti. Apa? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kalian menjauhi dosa besar ya, maka dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Ini penting. Maka Imam Adz-Dzahabi menyusun kitab ini dalam rangka membantu kita agar apa? Agar kita terjauh dari dosa-dosa besar. Kalau menghindar dari dosa-dosa kecil wes ketoke angel tuh. Ya, kayaknya susah. Saya pengajian seperti ini ya ada yang mengambil manfaat, tapi ada yang wah kayak nyinggung aku gitu ya. Ada pula mboten kenal jenengan. Ya. Ada aja saya yang merasa tersinggung, ada aja yang merasa terlukai, padahal karepe apik. Ya, artinya apa? Susah kita menghindar dari dosa-dosa kecil. Nah, agar dosa-dosa kecil kita itu tidak kemudian nanti harus kita pertanggungjawabkan
di yaumil akhir, agar kemudian dosa-dosa kecil itu Allah ampuni, Allah putihkan, Allah berikan amnesti kepada kita, ada satu cara yang sangat penting, yaitu ijtinabul kabair, yaitu menjauhi dosa-dosa besar. Kalau kita menjauhi dosa-dosa yang diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi dalam kitab beliau ini, insya Allah Allah akan mengampuni sayyiat kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil yang tidak kita sengaja, atau bahkan ketika kita sengaja, kalau itu masuk dalam kategori dosa kecil, besar kemungkinannya Allah akan ampuni. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita semua kepada pintu kemuliaan. Allah akan memasukkan kita semua ke surganya. Di sini kemudian Al-Imam Ad-Dhahabi menjelaskan, faqad takaffalallahu subhanahu wa ta'ala bihadan nas liman ijtanabal kabaira bi ayyudkhilahul jannah. Dalam nas ini, dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, maka akan dimasukkan ke surga. Kemudian berikutnya Al-Imam Ad-Dhahabi menukil ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ya. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ini orang-orang yang akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, kabairul itsmi. Di sini nggak disebutkan orang-orang yang nggak pernah dosa, ya. Allah tidak mengatakan bahwasanya orang yang akan mendapatkan kenikmatan akhirat yang begitu dahsyat itu tidak disebutkan sebagai orang-orang yang tidak pernah berdosa, boten. Karena memang nggak mungkin ada manusia yang tidak pernah berdosa, nggak mungkin. Ya, maka yang disebutkan adalah walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan keji. Al fawahish itu jamak dari fahisyah. Fahisyah ya kadang disebut dengan fahsya, adalah perbuatan keji. Ini adalah dosa yang bukan hanya diharamkan oleh Islam, bukan hanya dilarang dalam agama, tetapi juga orang-orang yang lain non-Islam sekalipun jijik ketika melihat dosa ini. Atau ini adalah dosa yang universal, disepakati oleh siapapun, ini adalah dosa yang keji. Ini penting ya, ini penting. Kita mengetahui perbedaan antara al-fawahish, dosa-dosa keji, dengan dosa-dosa yang lain. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan jika mereka itu marah, ketika mereka itu emosi disebabkan oleh kesalahan orang lain yang dilakukan kepadanya, hum yaghfirun, mereka itu memaafkan. Ya.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjauhi dosa-dosa besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan akhirat yang tiada tara itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan keji. Sebenarnya perbuatan keji ini sebagian besarnya juga masuk dalam kategori dosa-dosa besar, ya, tetapi sengaja disendirikan dalam rangka untuk takkid bahwasanya dosa-dosa ini adalah dosa yang harus lebih diperhatikan untuk dijauhi. Kemudian berikutnya Al-Imam Ad-Dhahabi juga menukil ayat Al-Quran yang lain, yaitu dalam surah An-Najm ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan orang-orang yang menjauhi dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, ya, selain dosa-dosa kecil, selain kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan yang kecil. Ini kalau kita perhatikan ayat sebelumnya adalah firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi, untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna. Ini ayat yang ke-32. Al-husna di sini yang dimaksud adalah surga. Siapa itu? Ya, siapa yang akan mendapatkan al-husna? Ya, adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Ya, karena apa? Kesalahan-kesalahan kecil itu susah, nggak mungkin untuk dihindari. Tetapi kalau dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, selagi kita hati-hati, selagi kita waspada, dan sebelumnya kita harus tahu klasifikasi antara dosa kecil dan dosa besar itu apa, ya, apa saja itu dosa-dosa besar, insya Allah kemudian kita baru bisa untuk menjauhi. Kemudian Al-Imam Ad-Dhahabi melanjutkan pembahasannya dengan menukil beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kabair. Bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, sholat 5 waktu dan
Jumat yang satu ke Jumat yang lain itu merupakan penghapus dosa-dosa antara keduanya, ya, selagi menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah Bu, dosa-dosa kecil tadi terhapus. Fata'ayyana 'alaina al-fahsu 'anil kaba'ir ma hiya likai yajtanibuha al-muslim fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha faqila hiya sab' wahtajju biqaulihi alaihi salatu wassalam. Nah, ini sudah mulai pembahasan tentang apa itu dosa besar. Nah, setelah kita mengetahui dalil-dalil tadi, kemudian kita harus mulai memahami apa itu dosa-dosa besar selain dosa-dosa kecil. Nah, beliau menjelaskan para ulama memang berbeda pendapat tentang klasifikasi perbedaan, ya, pengelompokan antara dosa besar dan dosa kecil. Sebagian mereka berpendapat dosa besar itu adalah ada 7. Nah, ini kalau cuma 7 enak Bu ya. Ya, tapi yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ini ada 70 lebih. Nah, tapi memang itu adalah khilaf di antara ulama. Nah, nanti yang benar yang mana, ada kaidah al-khuruj minal khilaf aula. Ketika kita keluar dari khilaf, perselisihan antara ulama, termasuk perselisihan mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil, kalau kita keluar dari perselisihan mereka itu lebih utama dan akhwat, lebih selamat. Ya, misalnya contohnya keluar dari khilaf di antara ulama bagaimana Ustadz? Misalnya para ulama berpendapat tentang hukum isbal. Isbal itu apa? Menjulurkan celana di bawah mata kaki. Nah, ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya isbal itu haram mutlak berdasarkan hadis ma asfalal ka'bain fahuwa finnar. Apa-apa yang berada di bawah mata kaki maka itu berada di neraka. Tapi ada sebagian ulama yang lain berpendapat itu tidak haram mutlak. Yang haram, yang menyebabkan masuk neraka itu kalau disertai dengan sombong. Ya, zaman dulu memang tanda-tanda kesombongan seseorang itu kalau pakai pakaian turah-turah, pamer loh, ki aku ndek bahan akeh. Ya, tak dawake nganti sak meter di bawah mata kaki gitu ya. Ya memang kalau kita lihat pakaian-pakaian kebesaran para kaisar, para raja ketika itu ya, kalau pakai baju, pakai jubah, mengseh-mengseh. Ya, itu tanda kesombongan. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yangdurullahu ila man jarra thawbahu huyala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat, enggak mau, enggak sudi untuk gubris orang-orang nanti di akhirat, orang-orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Nah, gara-gara ini, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa isbal, celana atau sarung di bawah mata kaki ini khusus bapak-bapak ya Bu ya. Ya. Kalau ibu-ibu ya harus nutup aurat. Nah, khusus bapak-bapak, kemudian ada yang berpendapat nggak boleh isbal sama sekali, baik karena sombong ataupun tidak sombong. Tapi juga ada yang berpendapat
tidak masalah kalau tidak disertai dengan sombong. Nah, khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf pendapat para ulama tadi, yang paling aman gimana? Saya tanya bapak-bapak nih. Yang paling aman gimana? Terlepas perbedaan pendapat dari para ulama. Ya udah, di atas mata kaki aja. Itu paling aman. Engkau nek ternyata yang betul berpendapat gak boleh sama sekali, alhamdulillah, berarti kita aman. Ya, ternyata kalau yang betul adalah yang berpendapat itu dosa itu diharamkan kalau disertai dengan sombong, ya ora apa-apa. Ya, ora juga nggak masalah kok celana di atas mata kaki gitu ya. Paling mung dielekke karo wong, wah kayak cingkrang, wah kayak aliran begini, aliran begitu, rasa digagas. Ya, malah lebih sehat, lebih bersih gitu ya, jadi tidak kotor. Nah, itu khuruj minal khilaf seperti itu. Meskipun kita tidak berpendapat mutlak, kayak saya berusaha, alhamdulillah saya sejak kecil, sejak SD itu sudah nggak isbal. Ya, meskipun dulu sempat debat sama ibu tuh ya, karena kita dapat hadis tentang itu di madrasah, kemudian setiap pakai celana tak luntung-luntung, ini ngopo kok? Ya, celana pakai diluntung-luntung segala gitu. Wah, sebut kita hadisnya begini, nggak kayak gitu. Wah, terus nah, sampai sekarang kebiasaan, jadi kalau di bawah mata kaki itu agak risih, tapi saya memahami ini khilaf di antara ulama ya, dan saya berpendapat memang itu menjadi sebab masuk neraka atau diharamkan jika disertai dengan kesombongan. Tapi khurujan minal khilaf sebagai bentuk kehati-hatian, ya udah bismillah, nggak usah isbal. Ya, itu namanya khuruj minal khilaf. Nah, kaitannya dengan perbedaan pendapat di antara ulama, ada yang berpendapat dosa besar itu cuma 7, nanti mungkin ada yang berpendapat 10, ada 20. Nah, ini Imam Ad-Dhabi menyebutkan ada 70. Khuruj minal khilafnya gimana? Ini penting. Ayo, esok-esok tak ajak mikir. Nah Bu, ada yang berpendapat 7, ada yang berpendapat 10 misalnya, ada yang berpendapat 20. Nah ini Al-Imam Ad-Dhabi sendiri 70 lebih. Jadi keluar dari khilaf di antara mereka biar aman, apa yang kita lakukan? Ya meninggalkan yang 70 lebih itu. Nanti kalau ada ulama yang lain menyebutkan ada 100, ya kalau bisa 100 itu ditinggalkan. Ya, karena semua sepakat itu dosa. Cuma mereka berbeda pendapat soal mengklasifikasi atau mengelompokkan ini dosa besar atau dosa kecil. Yang 70 itu mencakup 50, mencakup yang 7 dan lain sebagainya. Itu namanya khurujan minal khilaf. Kita keluar dari khilaf-khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama biar lebih aman. Nah, mereka berdasar pada hadis ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ya, jauhilah 7 hal yang merusak. Fadzakara asyirka wasihra wa qatlan nafsi wa akla malil yatim wa aklar riba wa tawalli yaumaz zakhf wa qadfal muhsinat. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW menyebutkan perintah untuk menjauhi 7 hal yang merusak, beliau menyebutkan apa saja itu, yaitu syirik, kemudian sihir, membunuh, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, kemudian lari atau kabur saat peperangan, atau yang terakhir adalah menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti. Ya. Waja'a an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala hiya ila sab'in aqrabu minha ila sab'. Nah, Ibnu Abbas itu berpendapat bahwasanya dosa-dosa besar itu
lebih tepat jumlahnya 70 daripada sekedar 7 itu. Ini pendapat Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Jarir dalam tafsir beliau. Wa sadaqa wallah Ibnu Abbas wal hadits fi ma fihi hasrul kabair walladhi yattajih wa yuqawwimu alaihi ad-dalil anna man irtakaba huban min hadhihi al-'adha'im mimma fihi haddun fid dunya kal qatli waz zina was sariqah aw jaa fihi wa'id fil akhirah min adab wa ghadab wa tahdid aw lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyyina Muhammad fa innahu kabirah wala budda. Nah, kemudian ini penting. 2 menit lagi ya. Sabar, Bu. Kemudian Imam Adz-Dzahabi berdasarkan dalil-dalil yang ada dan berdasarkan penegasan dari Ibnu Abbas ketika beliau mengklasifikasikan mana yang termasuk dosa besar, ini beliau menyebutkan beberapa kriterianya. Pertama, mimma fihi haddun fid dunya, yaitu dosa yang ada hukuman pidananya, yang ada hadnya. Contoh, mencuri. Ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, orang yang mencuri itu apa hukumannya? Dalam Islam, potong tangan. Orang yang berzina, kalau dia belum menikah hukumannya dicambuk ya 100 kali. Kalau dia sudah menikah hukumannya dirajam sampai mati. Nah, dosa-dosa yang ada hukumannya seperti itu yang tertulis ya sebagai pidana dan ada hukumannya di dunia, itu jelas masuk dosa besar. Ini kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua, auja'a fihi wa'idun fil akhirah min adabin wa ghadabin wa tahdidin, atau dosa-dosa selain yang tadi ada hukumannya di dunia seperti membunuh, berbuat zina, mencuri. Kriteria kedua, kalau tidak itu, atau dosa-dosa yang ada ancamannya nanti di akhirat. Ya. Baik itu adab nanti di akhirat atau kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Au lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlaknat. Contohnya apa? Ya, la'anallahul musawwirin. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang membuat patung atau penggambar. Nah, ini taswir tentang membuat patung atau gambar. Ini memang ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat yang dilarang itu hanya para pembuat patung 3 dimensi yang dimaksudkan untuk disembah. Ya, jadi kalau ada pemahat patung, ya saya nggak menyebut namanya patung apa, nanti bisa isu sara, ya. Ya, pembuat berhala yang akan disembah atau diagung-agungkan melebihi pengagungan kepada Allah, nah itu terlaknat. Meskipun ya ini kan cuma bisnis, hati-hati
Ya, ini kan apa nyambut gawe Ustadz, keahlian saya memang buat patung ya. Tapi kalau kalian buat patung kemudian disuruh buat patung berhala, berhala itu untuk disembah ya, la'anallahul musawwirin, akan mendapatkan laknat dari Allah. Ada juga yang membuatnya umum, semua yang membuat patung dimensi, bahkan ada yang memperluasnya, bukan hanya patung tetapi juga gambar satu dimensi sekalipun, menggambar makhluk hidup. Bahkan ada yang lebih keras, Bu. Pendapat ulama itu termasuk foto. Ya, termasuk foto. Ada yang sempat mengharamkan. Kami dulu di Madinah, di Universitas Islam Madinah, di awal-awal ada HP, ada fotonya itu. Begitu ada yang moto pakai HP cekrik, wah itu langsung diteriakin. Haram, haram. Meskipun sekarang pendapatnya sudah berubah. Karena ada juga seperti Syekh Utsaimin berpendapat taswir yang diharamkan itu yang menggerakkan tangan. Tapi kalau cuma moto itu kan nggak menggerakkan tangan, itu menampilkan, menangkap apa namanya gambar nyata menjadi sebuah gambar satu dimensi. Nah itu ada yang berpendapat seperti itu. Meskipun menurut kami yang rajih adalah yang pertama tadi. Bahwasanya orang-orang yang memahat patung atau termasuk yang menggambar sekalipun, ketika tujuannya adalah untuk penyembahan, itu yang kemudian dilaknat ya. Nah itu nanti pembahasan sendiri, nanti kita jelaskan khusus. Nah intinya apa? Yang termasuk dosa besar adalah yang keluar redaksi laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau. Laknat dari Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jamaah sekalian yang bisa kita jelaskan satu hal yang sangat penting, yaitu tentang kategori dosa-dosa besar. Kriterianya tadi, apa-apa yang ada pidananya di dunia atau hukumannya di dunia, seperti membunuh, berzina, ya mencuri, atau apa-apa yang kedua yaitu yang ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak berupa hukuman di dunia tetapi berupa adab nanti di akhirat atau kemurkaan dari Allah, atau kemudian terlaknat orang yang melakukannya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis tadi. Dan itu dengan pemahaman ini diingatkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi bahwa meskipun termasuk dosa-dosa besar, tetapi apa? Antara dosa yang satu dengan dosa yang lain, sesama dosa besar, itu ada yang paling besar dan ada yang lebih kecil. Ada yang lebih besar dan lebih kecil. Misalnya, ini untuk lebih menjelaskan. Membunuh itu dosa besar. Mencuri itu dosa besar. Berzina itu dosa besar. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Apa? Syirik. Ya, dosa syirik. Nah, itu lebih besar. Nah, jadi meskipun masuk dalam kategori dosa besar, itu derajatnya tidak sama. Derajatnya berbeda-beda. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi. Kemudian juga beliau juga menukil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalaha thalathan. Al-Imam Rasulullah menyebutnya ada 3, ya, menyebut itu 3 kali, kemudian dijelaskan 3 dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik, uququl walidain, kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ini jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjelaskan kepada kita sebagai
mukaddimah tentang apa yang akan kita kupas. Insya Allah pekan berikutnya kita akan mulai mengupas dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah. Mudah-mudahan dengan mengetahui apa saja dosa-dosa besar itu, apa saja dosa-dosa yang Allah siapkan hukumannya di dunia dan di akhirat, yang Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku-pelakunya, ini kita bisa menghindari sejauh-jauhnya, kita bisa menjaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari terjebak atau terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luma tasma'un billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.